Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahu alim. Sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunia-Nya, hidayahnya dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Artinya yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah, tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat karunia Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Makanya firman Allah yang saya bacakan di depan tadi adalah di dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat yang ke-14 ayat 7. Biasanya ustadz-ustadz itu menyampaikan itu tidak dibaca utuh, ya, dari awal. Langsung saja, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mestinya dibaca di depannya meskipun hanya sedikit. Wa iz ta'adzana rabbukum, yang artinya Allah itu memberikan pengumuman, memberikan maklumah. Pengumuman itu pasti sesuatu yang penting. Kalau tidak penting, tidak bakalan diumumkan oleh Allah. Ya, jadi Allah mengumumkan siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi siapa orangnya yang kufur kepada Allah? Kufur itu artinya kita durhaka kepada Allah. Kita tidak melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan tidak meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Itu kufur. Ngeyel kepada Allah itu kufur. Kata Allah, sungguh azabku atau siksaku sangat pedih. Di dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Ya. Allah juga mengatakan bahwa siapa orangnya yang diberikan kenikmatan oleh Allah tapi dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan apabila dia diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah, tapi tidak sabar menanggung cobaan dan ujian dari Allah, fal yakhruj min tahtis sama, keluar sana dari kolong langitku ini, kata Allah, wal yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya ini. Apabila diberi kenikmatan tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan atau ujian tidak pernah sabar. Oleh karena itu, marilah para jamaah Jumat rahimakumullah,
kita menjadi hamba Allah ini berusaha, berupaya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dan selalu sabar di dalam menanggung ujian dan cobaan dari Allah. Para jamaah rahimakumullah, 2 minggu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat Jogja dikejutkan dengan erupsinya Gunung Merapi. Gunung Merapi erupsi. Erupsi itu istilahnya itu ya meletus. Tapi kita tetap mensyukuri nikmat Allah. Karena erupsinya Gunung Merapi itu tidak wajar atau tidak normal seperti kebanyakan gunung-gunung. Biasanya yang namanya meletus itu ke atas. Tapi erupsinya Gunung Merapi itu hanya meleleh. Makanya istilahnya wedhus gembel. Ya. Hujan abu di sekitarnya. Malah puluhan kilometer juga merasakan hujan abu. Ya, karena karakter Gunung Merapi yang hanya meleleh seperti itu. Tahun 60 saya masih ingat. Gunung Merapi pernah erupsi tapi ke atas, normal. Meskipun hanya kecil. Yang terjadi apa? Di beberapa persawahan di sekitar radius puluhan kilo Gunung Merapi, 5 sampai 10 kilo Gunung Merapi, banyak kita dapati di sawah-sawah itu batu-batu besar sebesar kerbau-kerbau itu. Malah juga ada di beberapa tempat sebesar gajah. Siapa yang meletakkan di sana? Gunung Merapi meletus. Coba kalau meletusnya atau erupsinya itu wajar, normal, akan jadi apa kota Jogja ini? Hancur habis. Kita asal tahu saja, menurut penelitian, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu dulu nyambung daratannya jadi satu. Gara-gara Gunung Krakatau erupsi, ya, meletus, gitu. Apa yang terjadi? Pisah. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera pisah. Sekarang bisa dibayangkan kalau Gunung Merapi itu meletusnya atau erupsinya itu wajar. Akan seperti apakah gerangan kota Jogja ini? Itulah. Oleh karena itu marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Syukur kepada Allah itu adalah washkuru nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah dengan jalan apa? Hanya kepadamulah ya Allah kami ini beribadah. Kami ini mengabdi itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu artinya hidup kita itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Dhariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Jujur saya itu sering risih melihat terjemahan Al-Quran. Bahkan juga yang sering muncul di running text TV. Menerjemahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu dengan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Ini yang satu. Yang dua, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk bersujud kepadaku. Seakan-akan yang namanya menyembah dan sujud itu adalah sholat. Sehingga seakan-akan kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk sholat. Padahal tidak. Beribadah itu tidak hanya sholat saja. Ya kan kita semuanya tahu ibadah ada 2 macam. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah itu hablum minallah, urusan akhirat. Persoalan sholat, puasa, zakat, haji. Itu ibadah mahdhah. Ciri ibadah mahdhah itu ada perintahnya dari Allah dan ada contohnya atau tuntunannya dari Rasulullah. Itu ibadah mahdhah, itu urusan akhirat. Yang kedua ibadah ghairul mahdhah, itu hablum minanas, urusan dunia.
Tidak harus ada contohnya, tidak ada perintahnya dari Al-Quran ibadah khairul mahdoh urusan dunia itu. Dan tidak ada contohnya dari Nabi persoalan ibadah khairul mahdoh itu. Makanya Nabi mengatakan untuk urusan dunia, antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu lebih tahu persoalan duniamu daripada aku. Untuk urusan dunia tidak perlu nyontoh Nabi. Itulah. Ya, jadi hidup itu tidak lain tidak kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, artinya ibadah itu apapun yang kita lakukan harus bermanfaat. Khairun nas anfahum linas. Orang yang baik itu yang hidupnya bermanfaat. Makanya Nabi memberikan tuntunan ketika kita itu mau beraktivitas, mau melakukan apapun, idza arada atafala amron fatadabar aibatahu wa in kana khairan famti wa in kana syarran fatahi. Jadi kalau kita itu akan melakukan sesuatu perbuatan apapun, pekerjaan apapun, ya, tuntunannya itu apa? Bermanfaat. Jadi pertimbangkanlah apapun yang akan kamu kerjakan itu lebih banyak manfaatnya kah atau lebih banyak madorotnya. Kalau lebih banyak manfaatnya, lanjutkan, kerjakan. Tapi kalau lebih banyak madorotnya, tinggalkan. Nah, itulah. Jadi kalau kita bisa selalu melakukan sesuatu itu yang bermanfaat, itulah mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, marilah para jamaah rahimahumullah, kita di dalam beraktivitas apapun yang akan kita lakukan agar mempunyai nilai ibadah, marilah kita melakukan sesuatu itu ya atas dasar ini. Al-Quranul Karim. Jadikanlah ini benar-benar sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai pedoman hidup. Di dalamnya penuh dengan penjelasan-penjelasan persoalan hidup di dunia. Dan juga sebagai pembeda yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu adalah Al-Quranul Karim. Sehingga apabila kita di dalam hidup itu benar-benar merujuk kepada Quran, menjadikan Al-Quranul Karim itu sebagai referensi hidup kita, saya yakin ya, apa yang kita lakukan itu mempunyai nilai ibadah. Aku lupa lihada wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Saya teringat ketika Nabi menjelang wafat, beliau itu memberikan warisan kepada kita semuanya, memberikan tinggalan kepada kita semuanya. Agar apa? Agar kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadil ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku warisi, aku tinggali kamu semuanya itu dua hal. Apabila kamu di dalam hidup di dunia itu membawa dan mengamalkan warisanku yang dua hal tadi, dijamin hidupmu itu tidak bakalan sesat. Hidupmu itu akan bahagia, akan selamat, akan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Dua hal itu adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Oleh karena itu, marilah para jamaah rahimahullah, kita amalkan Quran dan Sunnah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat Allahumma arhaqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar fa'aqimis shalah